Gue kasih tahu nih, bule juga suka ngedoang. Sampai gue belibet nih gara-gara gue kesel. Hello everyone, welcome back again to Cekia in Love. Kali ini aku akan buat video tentang persepsi bule di mata orang Indonesia. Tapi mungkin itu persepsi yang kalian pikirkan tentang bule, tapi belum tentu itu semua benar ya. Jadi bisa dikatakan ini mitos tentang bule menurut orang-orang Indonesia. Oke, nggak usah tunggu lama-lama, langsung aja ditonton video ini sampai habis ya teman. Sebelum kita mulai video tentang persepsi bule menurut orang Indonesia, gue mau kasih tahu nih, gue punya bisnis di Ceko, yaitu supplier kopi Indonesia. Nah, tapi bukan kopi Indonesia doang sih guys, gue juga nge-supply kopi kayak dari Papua New Guinea, Peru, habis itu ada Brazil, ada kopi Myanmar juga. Tapi mayoritas memang kopi Indonesia karena I'm Indonesian, karena gue orang Indonesia, jadi gue mau nge-supply kopi dari Indonesia. Nah, kalau kalian tahu kan kopi Indonesia itu lebih banyak dari daerah Sumatera kayak gitu. Nah, yang gue jual itu ada kopi Sumatera, Papua, Jawa, ada Jambi, ada Bali. Nah, ini gue contoh, ini untuk packing yang Papua Wamena yang ukurannya 500 gram tuh kayak gini. Nah, ini 500 gram tapi yang roasted ya. Masih beans yang sudah di roasted. Kalau kalian nggak punya grinding atau mesin yang pemecah kopi itu, bisa kalian request bentuknya sudah di grind atau sudah ground atau sudah bentuk jadi kayak bubuk, itu bisa. Karena kan nggak semua orang punya mesin grinding kayak gitu kan. Nah, untuk kalian nggak suka kopi yang terlalu dark roast, itu juga kalian bisa request ke aku. Misalnya kalian mau request ke aku, mau request roasting levelnya tuh light atau misalnya nggak terlalu dark gitu, itu bisa. Atau medium biar kalian ngerasa acidity kopi kalian tuh lebih terasa, itu juga bisa kalian request ke aku. Jadi untuk produksi kopi ini kita punya websitenya, yaitu www.coffeeparadise.eu. Tapi I'm sorry, untuk websitenya still on progress. Jadi kalau misalnya kalian mau beli sekarang banget, itu bisa kalian chat aku di Instagramnya, itu coffeeparadise.eu, ataupun Facebooknya juga coffeeparadise.eu. Kalian cari di situ dan kirim message aja. Jadi setiap pembelian kopi aku kasih tester dengan kopi lainnya. Jadi kalian selain kalian dapat kopi pesanan kalian juga dapat bonus kopi lain. Jadi kalian bisa coba kopi lain, siapa tahu kopi lain itu lebih enak dari kopi yang kalian beli. Karena kan selera orang kan beda ya. Ada yang suka kopi yang ini, ada juga yang nggak suka kayak gitu. Jadi aku kasih tester as bonus. Oke, nggak usah tunggu lama, langsung aja kita masuk ke video intinya, yaitu persepsi tentang bule menurut orang-orang Indonesia. Nggak usah tunggu lama, check it out. Oke, persepsi pertama tentang bule menurut orang Indonesia, maaf aku buat contekan biar kita santai aja ya. Yaitu gini, katanya banyak orang Indonesia itu bilang bule itu uangnya banyak. Oke. Pertama, orang Indonesia selalu bilang bule itu uangnya banyak, kaya ataupun tajir. Itu sebenarnya nggak semuanya guys, memang mungkin itu benar. Tapi seperti kalian tahu, ukuran kaya atau tidaknya orang Indonesia dengan orang bule itu berbeda. Mungkin di Indonesia itu orang bule dengan kemampuan uang segini itu udah dibilang kaya. Tapi kalau kita ke negara tersebut, ke negara di mana bule itu tinggal, itu belum tentu dengan uang segitu dihitung sebagai orang kaya. Karena kenapa teman-teman? Pengeluaran yang dikeluarkan orang bule untuk tinggal di negara mereka itu banyak, tidak semurah kita tinggal di Indonesia teman-teman. Jadi gaji mereka itu mengikuti seberapa banyak pengeluaran mereka, seperti itu. Jadi menurut aku, untuk persepsi orang bule itu kaya, enggak juga ya guys. Itu banyak juga kok aku temuin bule-bule yang kere atau nggak punya uang kayak gitu. Banyak juga bule-bule yang pelit guys. Jadi ya itu semua bukan termasuk bule atau tidak ya, kayaknya itu tergantung dengan kepribadian orang tersebut.
Kalau misalnya dia suka memberi, dermawan, ataupun dia pelit, ya itu sesuka dia, karena itu pilihan dia kan. Oke, lanjut aja ke persepsi selanjutnya, yaitu bule banyak ateis. Oke, persepsi orang Indonesia tentang bule itu banyak ateis. Oke, di sini aku bilang mungkin 50-50 ya, 50-50 ya, karena aku lihat sendiri di sini memang mereka banyak yang ateis. Mereka sebut mereka ateis, tapi yang bikin lucunya itu guys, kalau misalnya ada orang meninggal ataupun ada anak kecil yang baru lahir, itu mereka tetap loh mendoakannya di gereja. Kayak baptis itu tetap mereka lakukan di gereja, walaupun katanya mereka ateis, tapi I don't know, mereka still melakukan hal-hal Kristiani seperti itu. Kayak misalnya penguburan masih tetap dibacakan oleh pendeta, pembaptisan juga, pernikahan juga tetap di gereja dengan hukum-hukum Kristen kayak gitu, itu tetap masih dijalani mereka. Jadi aku nggak tahu sisi mana mereka bilang mereka ateis. Mungkin karena mereka itu nggak sering ke gereja atau jarang ke gereja, jadi mereka menganggap dirinya ateis kayak gitu. Terus ada juga aku sering lihat orang bilang ateis, tapi setiap mereka setiap mereka kayak oh my god kayak gitu, mereka kadang suka nyebutnya Jesus Christ kayak gitu kan kalau orang Amerika. Nah kalau orang Ceko tuh biasanya Yesus Kriste, itu artinya Jesus Christ juga. Nah itu menurutku penyebutan sebuah nama Tuhan dalam ucapan mereka itu nggak bisa dikategorikan mereka sebagai ateis ya guys, menurutku. Karena I don't know, menurutku kalau kalian memang menyebut diri kalian ateis, ya udah nggak usah pakai penyebutan nama Tuhan di dalam setiap mulut kalian, ataupun tidak usah bernikah di gereja, tidak usah melakukan pembaptisan, atau tidak usah mengundang pendeta seperti itu. Itu baru yang namanya dikategorikan sebagai ateis, yang tidak percaya sama sekali. Itu sih menurut pendapatku ya, nggak tahu pendapat kalian. Mungkin kalian punya pendapat yang berbeda, bisa juga kalian komen di video ini ya guys. Kita sharing-sharing aja biar santai gitu kan. Oke, lanjut aja langsung ke persepsi tentang bule yang selanjutnya. Bule itu romantis. Oke, bule itu romantis. Mungkin kalian yang menyebut bule itu romantis karena kalian kebanyakan nonton film kali ya. Kebanyakan nonton film barat yang isinya banyak yang romance. Tapi menurutku ya, yang aku lihat di kehidupan di sekitarku kan bule-bule gitu kan. Memang ada yang romantis, ada juga yang tidak. Tapi biasanya yang mereka melakukan hal-hal romantis itu yang masih anak-anak muda kayak begitu. Orang tua yang sudah di atas 30-an itu mereka lebih cenderung cuek dan nggak romantis, mungkin hanya di momen-momen tertentu kayak gitu. Kalau misalnya romantis banget yang kayak di film-film tuh enggak, itu lebay karena itu film. Jadi kalian jangan berharap kalau kalian punya cowok bule ataupun pasangan bule kalian akan mendapatkan hal perhatian yang sangat romantis seperti di film. That's too drama guys, itu enggak. In reality it's not like that. Oke, lanjut aja. Selanjutnya itu bule tinggi. Oke, bule tinggi ini memang sih aku juga dulu waktu masih sekolah itu bilang berprasangka kalau bule itu semua tinggi-tinggi. But the fact, nyatanya tidak semua bule itu tinggi guys. Bahkan aku tingginya kan 157. Nah tinggiku itu nggak terlalu pendek dibandingkan aku berdiri dengan orang-orang bule di Ceko. Mungkin orang-orang bule di Ceko ini kategori bule-bule yang tidak tinggi. Karena menurut pasanganku Andre bilang kalau misalnya kategori bule ataupun orang barat yang memiliki postur tinggi itu biasanya orang dari Sweden atau Swedia, terus orang dari Belanda, orang dari Jerman. Nah kalau misalnya dari Ceko itu aku lihat juga sih memang mereka cenderung normal ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga kayak gitu. Nggak banyak kok cowok-cowok tinggi di Ceko. Mungkin kalau di Eropa lain maybe yes kayak gitu. Bahkan kalau misalnya aku diri di samping adiknya Andre yang 14, adiknya Andre itu masih umur 15 tahun, tapi memang tinggian dia dibanding aku, dan dengan umur 15 tahun itu kayaknya masih bisa bertumbuh lebih tinggi lagi kan. Nah kalau aku kan udah 23, jadi kayaknya udah stop, nggak bisa grow up lagi. Jadi nggak semuanya ya, maybe yes, maybe no. Ada juga yang pendek kok bule, bahkan ada juga bule yang lebih pendek dari aku, pernah aku lihat itu. Oke lanjut, bule itu bau. Ini lucu sih guys, bule itu bau.
Mungkin kalian mengira bule itu bau kalau kalian misalnya ketemu bule di Indonesia terus kalian nyium bau badan mereka tuh bau. Yes, siapa sih orang yang misalnya keringet itu kadang nggak bau? Pasti ada saatnya kita kalau keringetan tuh bau, guys. Nggak mungkin nggak pernah bau kayak gitu. Nah, kenapa misalnya dikira bule itu bau? Karena di Indonesia itu panas. Jadi itu mereka lebih sering berkeringat dibanding kita orang Asia yang sudah terbiasa dengan temperatur yang panas seperti itu. Jadi itu tergantung ya, mungkin bau itu karena mereka keringetan, terus mereka walaupun pakai deodoran tapi too much sweat, kayak kebanyakan keringat, mungkin itu jadi bau badan. Tapi kalau misalnya aku alami di Ceko, bule itu wangi banget guys, sumpah wangi banget, kayak bikin pengen nempel terus kayak gitu. Mungkin di sini karena ini udaranya dingin kan, jadi mereka nggak bau badan, nggak keringetan gitu, nggak kayak kalau di Indonesia mereka keringetan seperti itu. Lanjut, persepsi selanjutnya itu bule jarang mandi. Kayaknya nggak cuman bule deh guys, kita juga kayak gitu. Soalnya aku sendiri pribadi waktu aku masih ngekos di Bali, aku juga tipikal orang yang jarang mandi. Kenapa? Because I'm not sweating and I'm not stinky. Karena itu jadinya aku kayak udahlah cuci muka aja, cuci muka, gosok gigi, langsung ciao. Jadi orang juga nggak tahu kan kalau kita nggak mandi kayak gitu. At least nggak stinky itu, nggak bau badannya mereka. Nah ini tuh berkaitan dengan yang bule bau tadi, jarang mandi itu karena di sini suhunya dingin. Jadi orang itu nggak keringetan, nggak bau, jadinya mereka jarang mandi, dingin suhunya. Dingin, sejuk seperti itu. Berbeda dengan di Indonesia yang panas, yang memungkinkan kita untuk mandi setiap hari ataupun setiap saat. Bahkan waktu Andre, pasanganku itu tinggal di Bali, nggak tinggal maksudnya berkunjung ke Bali, itu satu hari itu bisa 4-3 kali mandi dalam satu hari karena keringetan terus guys. Jadi dan keringetan kan, kalau keringetan itu rasanya kita nggak nyaman gitu kan, jadi pengennya mandi langsung kayak gitu. Oke, lanjut. Katanya bule itu nggak suka sendawa, lebih suka kalau kentut. Maaf. Ini menurutku mitos banget ya. Kalau aku lihat di sini, wah, mereka masih sendawa, kentut juga sembarangan ya, bodoh amat mereka gitu loh. Nggak terlalu dipikirin gitu. Padahal waktu kita di Indonesia tuh sering kita dengar kalau misalnya bule itu lebih memilih orang kentut sembarangan dibanding sendawa sembarangan. Enggak juga, mereka masih melakukan kedua hal tersebut dimanapun, di saat apapun. Tapi mungkin kalau misalnya meeting atau di momen-momen yang serius, mereka akan permisi keluar untuk kentut atau sendawa seperti itu. Kita juga kayak gitu kali, orang Indonesia juga kayak gitu kali. Nggak mungkin kita sendawa kentut di tempat kumpulan orang banyak kan, gila aja. Lanjut guys, kita masuk ke persepsi selanjutnya tentang bule yang menurut kacamata orang Indonesia. Di luar negeri nggak pernah macet. Ini semua orang kayaknya ngomong kayak begini nih. Tapi kalau kalian belum pernah keluar negeri, jangan ngomong kayak gini. Di sini juga macet coy. Jangan salah, macet juga. Cuman mungkin macetnya nggak separah kalau di Jakarta ya. Tapi namanya ada traffic jam, traffic light itu pasti menimbulkan kemacetan kayak gitu. Cuman di sini mungkin nggak terlalu macet kayak di Jakarta karena kereta di sini jarang. Kemudian karena di sini ada metro atau kereta bawah tanah, jadi tidak terlalu memakai jalan jalan biasa gitu. Nah, jalan biasa itu memang ada kereta kayak kereta lokal untuk ke luar kota itu ada, tapi nggak sesering di Indonesia kan. Kayak kalau di Jakarta tuh kayaknya setiap 5 menit tuh ada kereta baru, setiap 5 menit ada kereta baru kayak gitu kan. Kalau di sini nggak ada jam-jam tertentu, dan biasanya yang kereta sering lewat itu yang metro yang di bawah tanah gitu loh, kayak kereta bawah tanah itu lebih sering digunakan. Lanjut guys, ada juga yang ngomong bule nggak makan nasi. Oke, bule nggak makan nasi. Banyak orang Indonesia ngomong kayak gitu. Itu betul, itu ada betulnya, ada tidaknya. Karena kalian jangan salah, di sini bule pun makan nasi, guys. Mereka juga makan nasi, nggak setiap hari mereka makan kentang atau makan roti atau makan keju. Not every day they doing that. Karena mereka juga kadang pengen bervariasi menu makan mereka gitu. Aku pun kaget, kukira juga orang luar negeri itu tidak makan nasi. Kalau Andre makan nasi itu ya karena sudah terbiasa waktu di Bali, sering dengan aku yang aku rice lover, aku pecinta makan nasi kayak gitu. Tapi ternyata keluarganya Andre di sini
beberapa kali itu sering juga mereka masak nasi untuk makan, untuk selingan gitu loh. Jadi nggak selalu kentang terus kayak gitu. Jadi buat variasi lah seperti yang tadi saya bilang. Kemudian ada juga yang ngomong bule nggak suka buang sampah sembarangan. Aduh guys, itu kalian terlalu banyak nonton film atau terlalu banyak sebenarnya bule juga buang sampah sembarangan. Ya ilah, itu sering gue lihat di jalan, di mobil dilempar baik tuh sampah, sama aja ke orang Indo. Cuman bedanya di sini mungkin tim pembersih jalannya itu lebih cepet gitu ya nanggepin sampah-sampah yang berserakan. Mungkin mereka cepet ngebersihin, jadi kalau dilihat dari mata kayak bersih banget, padahal enggak, buang sampah juga, cuman memang mungkin dia ngebersihinnya lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh kayak bersih, padahal sebelumnya juga banyak sampah kayak gitu. Jadi kalau kalian masih ngira bule itu nggak suka buang sampah sembarangan, I don't know, I think that you must going to abroad. Kalian harus keluar negeri dan kalian harus lihat langsung how is tourism life in the real life kayak gitu. Kemudian, bule jago bahasa Inggris. Waduh, ini dari mana nih persepsi orang kayak begini nih? Kan tergantung bisa bahasa Inggris atau tidak, itu tergantung otak kalian ya, bukan tergantung itu bule atau Asia atau Afrika begitu ya. Nah, khususnya kalau di Ceko ini guys, oh my god, kayaknya di Indonesia itu lebih maju deh. Kenapa aku bilang kayak gitu? Semua film-film barat di TV Ceko itu semua didubbing guys, didubbing dalam bahasa Ceko. Nah kalau di Indonesia masih mending kan, di Indonesia itu kalau film barat itu they still speak English, mereka masih ngomong bahasa Inggris, but we add a subtitle on the below the text kayak gitu kan. Nah kalau di Ceko tuh enggak, mereka itu didubbing. Mungkin di Indonesia juga kayak gitu, tapi kan enggak semuanya gitu loh, hanya program-program TV tertentu. Dan biasanya kalau yang didubbing itu yang TV-TV apa film-film yang buat anak-anak biasa didubbing gitu kan. Nah kalau di sini semuanya film anak-anak, film dewasa, film apa aja segala macam didubbing, sampai malam, tengah malam pun didubbing. Jadi kita yang turis tuh susah kalau mau nonton film di TV itu loh, nggak ngerti karena didubbing semua. Begitupun di bioskop ya guys, sumpah itu kalau di bioskop kalian harus cek dulu nih di website nih film ada subtitlenya atau cuman dubbing ya. Kalau dubbing sama aja bohong, kagak ngerti loh. Mending nonton ini apa langsung dari internet gitu loh yang udah ada subtitle Indonesia biar gampang. Jadi walaupun gue bisa bahasa Inggris, gue juga lebih prefer film yang udah di subtitle Indonesia gitu loh. Jadi kita nggak capek mikir kan. Siapa sih yang pengen lagi nonton tiba-tiba mau mikir lagi bahasa Inggris translatein, aduh kayaknya lebih gampang langsung dah Indonesia biar cepet gitu. Jadi kayak gitu ya guys, kalau masalah di TV Ceko itu semua film-film barat itu semua didubbing. Jangankan film, TV show barat pun didubbing, semua didubbing di sini. Nah jadi untuk kalian yang bilang bule itu pintar bahasa Inggris, tergantung. Kalau misalnya negaranya dia kayak udah dibiasakan untuk mix dalam bahasa Inggris seperti Jerman, Austria, Belanda, itu mungkin tiga negara yang banyak warganya yang bisa bahasa Inggris. Tapi kalau untuk Republik Ceko sendiri itu masih sedikit sekali yang bisa bahasa Inggris ya. Mungkin cuma di kota-kota turis, tempat-tempat turis yang banyak mereka bisa bahasa Inggris seperti Praha, Český Krumlov, atau Brno yang kota-kota besar seperti itu. Sedangkan kalau yang di desa-desa ataupun di tempat-tempat kecil itu jarang banget kayak gitu. Kemudian ada juga yang ngomong bule suka mabok atau alkoholik. Oke, kalau misalnya alkohol, yes, they do like alcohol. Mereka benar suka alkohol, tapi tetap tentang drunk atau mabuk itu not every day they doing that. Nggak setiap hari kok bule mabok seperti yang kalian pikirkan bule suka mabok. Kategori suka itu kan luas ya guys, suka dengan biasa atau kayak addicted banget, suka banget kayak gitu. Nah, kalau aku bilang kalau tentang alkohol, di sini tuh kategorinya masih suka. Walaupun Republik Ceko itu terkenal negara konsumsi alkohol atau bir terbesar di Eropa itu dari Republik Ceko guys. Banyak produksi bir itu dari Republik Ceko, FYI itu ya. Tapi aku lihat kalau mereka misalnya drunk, mabuk itu biasa hanya dilakukan setiap weekend. Dan itu nggak setiap weekend ya, mungkin selang-seling seperti itu. Karena ya, as you know, if you drunk and in the next day you will get sick. Karena kalau misalnya kalian mabuk, besoknya kalian akan sakit perut, muntah-muntah, and that's not good, that's not fine. Itu
Seperti itulah. Jadi kalau misalnya bule itu suka mabok atau alkohol itu tergantung ya, nggak semuanya. Mungkin ada juga tuh orang yang kayak gitu suka mabok. Biasanya kalau yang suka mabok tuh kalau di sini yang gue lihat tuh ya, orang homeless yang nggak punya kerjaan, atau misalnya orang-orang yang punya banyak uang tapi uangnya tuh dari orang tuanya gitu loh. Jadi dia tuh cuma menikmati uang dari orang tuanya, jadi kerjanya mabok aja kayak gitu. Itu juga ada memang. Tapi kalau orang yang cenderung punya kerjaan, orang cenderung suka beraktivitas, orang yang cenderung aktif, itu mereka kalau untuk milih-milih alkohol itu, untuk mabuk itu maksudnya, itu mereka pilih-pilih ya, nggak setiap hari juga, because itu nggak bagus untuk kesehatan kalian. Kemudian bule gak suka gosip. Oh my god, ini kalian salah bener. Gue kasih tahu nih, bule juga suka ngedoang. Gue belibet nih gara-gara gue kesel. Bule juga suka gosip guys. Cuman gosipnya mereka tuh nggak kayak diumbar kayak kita suka ngegosip. Nih ya, kalau gue di sini, kalau misalnya Ondre ngumpul sama cowok-cowok teman-teman aja, buset, itu isinya gosip semua. Gosip tentang tetangga lah, gosip tentang misalnya teman kecil mereka udah punya anak lah, inilah semua diomongin sama mereka, cuman mereka nggak nggak kayak blak-blakan gitu loh kalau ngegosip. Jadi jangan salah, bule juga suka gosip guys, cowok juga suka gosip, jangankan cewek, cowok juga ngegosip, jangan salah loh. Jadi itu aja deh persepsi tentang bule dari orang Indonesia.